Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafatran Wahyu, kelas 10 IPS 2, nomor absen 23. Nama saya Muhammad Haikal Ramadan, nomor absen 24. Saya Cahya Alpariji dari 10 IPS 2 dan nomor absen 9. Nama saya Dimas Adi Saputro, nomor absen 15. Saya Satrio Febrian, absen nomor 31. Awal masuknya, Islam masuk dan berkembang di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Perihal kapan dan siapakah yang membawa Islam masuk ke Indonesia sering menjadi pertanyaan dan perdebatan. Berbagai macam teori dikemukakan oleh para sejarawan yang tentunya didukung oleh fakta-fakta yang telah mereka kumpulkan. Karena itulah, beberapa sejarawan Islam terbagi-bagi dalam beberapa kelompok, di mana mereka masing-masing mendukung teori yang mereka anggap lebih kuat, seperti halnya yang dikemukakan oleh ahli sejarah Ahmad Mansur Suryanegara. Ia membagi perbedaan pendapat terkait awal masuknya Islam di Indonesia menjadi 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. 1. Teori Gujarat. Menurut Suryanegara, mengemukakan tentang dasar dari teori ini, mengemukakan tentang Snock Hurkronje, yaitu di dalam bukunya El Arabie et les Indes Neerlandaises atau Revue de History des Religieux. Ada 3 alasan Snock Hurkronje lebih menitikberatkan keyakinannya ke Gujarat, yaitu: pertama, tidak banyak fakta yang menerangkan peran Arab yang terkait penyebaran Islam ke Nusantara. Yang kedua, sudah lama terjalin hubungan perdagangan antara Indonesia dan India. Ketiga, disampaikan tentang Islam di Sumatera sehingga memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Teori ini juga didukung oleh W.F. Sutherheim dalam bukunya The Islam Engine Comes in the Archipel. Ia menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Hal ini didasarkan pada batu nisan Sultan Malik As-Soleh, Sultan pertama dari Kerajaan Samudra Pasai yang wafat pada 1297. Snock Hurkronje juga mengatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-13 Masehi dari Gujarat. Selain itu, alasan mengapa Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat adalah Islam yang disebarkan melalui jalur perdagangan antara Indonesia, Kambai Gujarat, Timur Tengah, dan Eropa. Teori Persia. Suryanegara mengatakan bahwa pelopor teori Persia di Indonesia adalah P.E. Hossein Jajaningrat. Hal itu didukung dengan adanya kebudayaan yang ada di kalangan masyarakat Islam di Indonesia dirasakan serupa dengan kebudayaan Persia sebagai contoh dalam hal arsitektur dan sebagainya. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh para sejarawan Muslim seperti Prof. Hamka yang mengatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, yakni kurang lebih sekitar abad ke-7 Masehi sampai 8 Masehi yang langsung dari Arab. Hal ini didukung dengan sudah adanya jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional jauh sebelum abad ke-13 melalui Selat Malaka yang dihubungkan dinasti Tang di Cina, Bani Umayyah, dan Sriwijaya. Selain itu, Hamka mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi berdasarkan berita Cina dinasti Tang yang mengatakan bahwa ada daerah pemukiman pedagang Arab Islam di pantai barat Sumatera. Bukan hanya itu saja, Van Loon mengatakan dalam bukunya yang berjudul Indonesia Trade and Society bahwa pada 674 Masehi di pantai barat Sumatera terdapat pemukiman Arab Islam dengan perkiraan bahwa bangsa Arab telah membangun pemukiman perdagangannya di Kanton pada abad ke-4. Upaya Islamisasi. Islam datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam ke berbagai kalangan masyarakat secara damai.
Berikut ini beberapa cara yang dilakukan guna menyebarkan Islam ke Indonesia. Yang pertama, perdagangan. Dikarenakan Indonesia berada di posisi yang strategis untuk jalur perdagangan dan juga merupakan penghasil rempah-rempah, sudah pasti Indonesia banyak disinggahi para pedagang dari segala penjuru dunia, termasuk pedagang Islam. Banyak dari pedagang Islam tersebut yang tinggal dan membangun pemukiman serta berdakwah. Yang kedua, perkawinan. Banyak para pengusaha lokal yang menikahkan putri mereka dengan para pedagang Islam, karena pada saat itu, para pedagang Islam dianggap sebagai kalangan yang terpandang. Perkawinan akan berlangsung jika gadis tersebut memeluk agama Islam. Dengan begitu, semakin banyaklah keluarga Muslim dan keturunan Muslim yang berada di Indonesia. Pendidikan. Para pedagang Muslim juga membangun pondok pesantren sebagai sarana mendakwahkan Islam di Indonesia yang dipimpin langsung oleh para guru agama Islam dan para ulama. Para santri yang sudah lulus belajar di pondok pesantren akan mendakwahkan agama Islam seketika mereka kembali ke kampung halaman masing-masing. Kesenian. Dakwah di Indonesia juga dilakukan dengan menggunakan kesenian, di mana para pendakwah menggunakan media seni untuk memperkenalkan Islam ke penduduk pribumi. Sebagai contohnya, Sunan Kalijaga menggunakan wayang untuk berdakwah. Perkembangan Islam. Agama Islam yang masuk ke Indonesia tentunya mengubah kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan lokal yang sudah ada di Indonesia sejak lama mulai bertransformasi dengan kebudayaan Islam. Agama Islam yang datang melalui jalur perdagangan tentunya membawa pengaruh besar kepada penduduk pribumi, khususnya masyarakat Melayu. Karena pada saat itu, masyarakat Melayu sering melakukan aktivitas perdagangan. Pada saat itu, ajaran agama Islam mudah diterima di Indonesia karena disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah, yang pertama, ajaran agama Islam sederhana, mudah dimengerti, dan mudah diterima. Yang kedua, untuk memeluk agama Islam tidaklah sulit, karena hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Yang ketiga, upacara-upacara keagamaan Islam sederhana dan tidak menyulitkan. Nomor 4. Islam disebarkan dengan damai. Nomor 5. Agama Islam tidak mengenal kasta yang membeda-bedakan masyarakat berdasarkan golongannya. Islam mengajarkan persamaan hak dan kesetaraan. 6. Runtuhnya Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya menjadi penyebab kuat berkembang pesatnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nomor 6. Runtuhnya Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya menjadi penyebab kuat berkembang pesatnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 7. Islam mengajarkan moral kepada penduduk pribumi. Ke-8. Para pendakwah pandai dalam hal pengobatan penyembuhan sehingga disenangi penduduk pribumi. 9. Mengenalkan dan menyadarkan otoritas sakral, di mana para pendakwah membuat teks-teks yang ditulis untuk dipahami dan dihafal. 10. Islam mengajarkan bahwa untuk beribadah dapat dilakukan di mana saja selagi tempat itu suci dan tidak harus selalu menetap di daerah tertentu karena takut tidak dilindungi Tuhan. 11. Kekuasaan politik yang dimiliki pedagang Muslim yang mayoritas adalah kalangan atas. 12. Umat Islam dipandang tangguh dalam hal kemiliteran. Tidak hanya sampai pada dakwah yang disebarkan oleh para pedagang Muslim dan pedagang Muslim saja, tetapi seiring berjalannya waktu, kerajaan-kerajaan Islam pun mulai berdiri dan mencapai masa-masa kejayaannya, serta banyak didirikan masjid dan mushola di berbagai tempat sebagai sarana ibadah. Kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai dengan Sultan Malik As-Saleh sebagai sultan pertamanya.